Kita akan beralih ke informasi lainnya pemirsa, masih terkait dengan Vina, yaitu nama Ibtu Rudiana belakangan menjadi sorotan publik di tengah pengusutan kasus pembunuhan Vina. Ibtu Rudiana yang merupakan ayah dari korban Eki diketahui terlibat dalam penangkapan 8 terpidana kasus Vina. Saat itu Ibtu dari ayah Eki yaitu Ibtu Rudiana menjabat sebagai Kasat Narkoba Polres Cirebon. Saya mohon kepada seluruh warga negara Indonesia agar jangan membuat kami lebih sakit. Eki adalah anak kandung kami. Keterangan Ibtu Rudiana, ayah dari korban Eki atau kekasih Vina, dinilai penting dalam mengungkap kasus pembunuhan yang terjadi 8 tahun silam. Selama kasus pembunuhan Vina dan Eki mencuat kembali, Ibtu Rudiana hanya muncul satu kali melalui sebuah video yang diunggah di akun Instagram @rudianabison. Dalam video ini Ibtu Rudiana menangis dan berharap agar publik tidak membuka luka lama soal kasus pembunuhan putranya. Ya, layaknya seorang ayah yang terluka lantaran kehilangan anaknya dengan cara yang tragis. Ibtu Rudiana yang pada tahun 2016 lalu menjabat sebagai Kasat Narkoba Polres Cirebon diketahui terlibat langsung dalam penyelidikan dan penangkapan para terpidana yang kini mendekam di penjara. Namun baru-baru ini, Ibtu Rudiana diketahui diperiksa oleh Propam Mabes Polri terkait keterlibatannya dalam pengungkapan kasus pembunuhan Vina dan Eki. Meskipun demikian, baik Mabes Polri maupun Polda Jawa Barat sama-sama bungkam terkait hasil pemeriksaan tersebut. Ayah Eki, ya tentu sebagai pelapor yang melaporkan terkait dengan kejadian ini sudah diperiksa. Ya, baik oleh penyidik dari Polda Jawa Barat tentu untuk kepentingan pemeriksaan, untuk penyidikan yang sekarang sedang dilakukan. Sudah dilakukan dan mungkin akan terus dilakukan, itu akan berlanjut. Tapi saat ini penyidik fokus pada penyerahan berkas yang akan segera mungkin kami upayakan untuk diserahkan ke pihak kejaksaan. Sementara itu, salah satu saksi kunci kasus pembunuhan Vina dan Eki, Liga Akbar, mengaku sempat ditemui Ibtu Rudiana usai kejadian. Akbar mengaku diminta oleh ayah Eki untuk menjadi saksi di persidangan kasus tersebut. Terbaru, Ibtu Rudiana dipolisikan oleh tim kuasa hukum mantan terpidana Saka Tatal atas dugaan rekayasa kasus pembunuhan Vina dan Eki. Kini publik pun menanti pengakuan dari ayah Eki, Ibtu Rudiana, dan penjelasan dari pihak kepolisian atas peran sesungguhnya dari Rudiana dalam kasus pembunuhan yang menewaskan putranya. Tim Liputan, WTV. Lantas pemirsa, pelanggaran apa saja yang telah dilakukan oleh Ibtu Rudiana dalam mengungkap dalang kematian sang anak? Untuk membahas terkait dengan hal ini sudah bergabung bersama kami melalui sambungan Zoom. Yang pertama ada pengacara Saka Tatal sebagai salah satu pihak yang melaporkan Ibtu Rudiana ke Bareskrim dan juga kepada pihak Polri, di mana ini merupakan salah satu tim kuasa hukum dan juga ada Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi. Selamat malam Bapak-Bapak. Kami belum bisa mendengarkan audio, mungkin bisa dibuka Pak audionya terlebih dahulu. Dipastikan audio sudah terbuka. Sudah ya sekarang. Baik, saya akan ke Pak Arianto terlebih dahulu sebelum ke Mas Krisna. Pak Arianto, kita sudah melihat ya berita terbaru terkait dengan pelaporan yang disampaikan oleh tim kuasa hukum Saka Tatal kepada Propam Polri, yaitu ayahnya Eki, Ibtu Rudiana ini dilaporkan. Ya. Bagaimana Anda melihat pelaporan ini? Kayaknya semakin kesini justru semakin kusut nih penanganan kasus Vina. Kalau saya melihat itu tidak semakin kusut. Tapi ya itu kan itulah upaya daripada orang-orang yang merasa diperlakukan tidak adil oleh penyidik kan gitu ya judulnya itu. Ini kasus tahun 2016 sudah diproses tuntas oleh Polres Cirebon, kemudian sampai diperiksa jaksa, kemudian sampai disidangkan dan kemudian diputus dan ingkrah. Yang terjadi adalah seperti itu. Tapi kemudian muncul kecurigaan bahwa ternyata dulu proses penyidikannya itu banyak yang nggak beres. Yaitu satu,
Rudiana yang ayahnya korban itu kok ikut-ikut nangkep gitu. Padahal kan dia kan mestinya kan nggak boleh kan, gitu subjektifnya tinggi gitu. Tapi kemudian Rudiana itu kan dulu nangkep, kemudian menyerahkan penyidikannya kepada Polres Cirebon, dan yang menyidik itu Polres Cirebon. Tapi dengan adanya kejanggalan-kejanggalan itu, maka sekarang pihak yang pengacara daripada pihak yang merasa dirugikan ini ada entry point ini untuk melaporkan kembali ke si Rudiana ini bahwa melanggar aturan, termasuk juga penyidik-penyidik yang lain. Karena kalau tidak melalui bikin laporan polisi sekarang ya, itu tertutup kemungkinan untuk mengoreksi tindakan yang dulu tahun 2016 dilakukan. Karena yang tahun 2016 itu penyidikan kan sudah tuntas diselesaikan. Mestinya kalau ada dulu kejanggalan-kejanggalan itu ketahui dulu, itu dulu sudah digugat melalui pra-peradilan ataupun propam waktu itu ya, Komnas HAM dan sebagainya. Tapi kan itu tidak, dan karena memang waktu itu belum diketahui mungkin gitu ya, sehingga akhirnya itu penyidikan berjalan mulus gitu. Nah sekarang dengan adanya mencuat banyak sekali pencabutan dan sebagainya itu, maka makin kelihatan kan seakan-akan penyidikan itu direkayasa. Tapi kan semua yang muncul di lapangan itu kan hanya saksi-saksi semua kan gitu kan. Itu bukan, tidak bisa merupakan bukti bahwa Rudiana memang udah kayak gitu. Makanya harus dilaporkan bahwa dia itu melanggar itu ya ketentuan proses dan sebagainya, sehingga nanti polisi akan menerima dan kemudian akan melakukan penyelidikan. Apakah laporan dari kuasa hukum ini yang menuduh kepada Rudiana itu benar apa enggak, diselidiki apakah memang betul pidana atau tidak. Kalau memang itu ada, nanti kemudian pasti diamankan penyidikan dan Rudiana jadikan tersangka. Kira-kira begitu. Jadi ini jalan menuju ke arah pencerahan apa yang terjadi sesungguhnya dulu ya. Apakah Rudiana itu jujur atau mengcurang, itulah nanti ini akan diteruskan dengan proses yang sekarang berjalan ini. Baik, Mas Krisna. Terkait dengan pelaporan ini menarik nih, karena tadi Pak Arianto mengatakan dapat dipahami ini merupakan upaya yang dilakukan oleh pihak yang merasa tertindas ya. Kalau dari tim Anda sendiri selain melaporkan Ibtu Rudiana, total ada berapa banyak pihak kepolisian atau tim penyidik tahun 2016 lalu yang dilaporkan? Kemudian apa saja bukti pelaporannya selain merupakan keterangan saksi agar untuk memperkuat adanya dugaan obstruction of justice tersebut? Begini Mbak. Saya kan kebetulan, halo? Baik, halo? Terdengar jelas Pak, silahkan. Dengar Mbak, dengar ya. Saya kebetulan kan di luar negeri, tapi kami punya grup WA yang dari semalam kami diskusikan, apa sih dugaan-dugaan kejanggalan daripada kasus ini. Akhirnya teman-teman daripada kuasa Saka tadi sepakat untuk melaporkan Ibtu Rudiana ke Propam atas tindakan yang dibuat pada 2016 bulan Agustus itu. Artinya apa sih? Di sini bahwa Rudiana yang melaporkan, lalu Rudiana yang menangkap, lalu Rudiana yang mengarahkan BAP. Tanggal 31 jam 14 Rudiana mengumpulkan anggotanya, lalu memerintahkan menangkap 8 orang. Lalu jam 17 mereka dilakukan pemeriksaan, lalu jam 18.30 ditetapkan sebagai tersangka. Disinilah kan bahwa kita melihat bagaimana sih, sedangkan Rudiana sendiri, dia tuh tidak bertugas sebagai reskrim, dia bertugas sebagai narkoba. Kenapa? Jelas di dalam putusan pengadilan ketika dia bersaksi, dia tidak ada surat penangkapan, tidak ada surat apa dan sebagainya, dia menangkap sendiri. Nah inilah yang kita laporkan dengan penyalahgunaan wewenang, lalu dugaan merekayasa terhadap kematian Vina dan Eki. Terus lalu terhadap klien kami sendiri, Saka Tatal, ketika diperiksa, harus diakui, mengakui BAP yang dibuat, dia dipukuli, dia diintimidasi, harus mengakui perbuatannya oleh beberapa penyidik yang ada di Polres Cirebon. Nah itulah bagian daripada yang kita laporkan ke Propam, bahwa ini prosesnya begini, dari awal udah dibuatnya seperti ini. Artinya apa? Dia yang melapor, dia yang menangkap, dia yang mengarahkan BAP. Nah kita minta Propam untuk mengusut si pelaku-pelaku ini, siapa sih ini? Kalau ada apa motifnya mereka mengarahkan daripada BAP ini? Nah, itulah prosesnya sampai hari ini kita melaporkan ke Mabes Polri, ke Propam gitu loh Mbak.
Baik, jadi berdasarkan kronologi penanganan kasus tahun 2016 lalu ya Pak ya. Nah Pak Arianto, ketika Iya. dilaporkan terkait dengan adanya dugaan obstruction of justice atau perintangan penyidikan bahkan melampaui kewenangannya nih Ibtu Rudiana, padahal dia waktu itu menjabat sebagai kanit narkoba, kok ikut-ikutan dalam kasus yang tidak dalam ranahnya ya. Ya. Nah ketika Propam menangani laporan ini, apakah ini tidak menjadi suatu hal yang kontraproduktif dengan apa yang dikerjakan untuk mengejar kasus Vina yang terbaru, penanganan yang terbaru? Tidak, itu Propam kan kerja sendiri untuk ngecek kebenaran penyidikan yang dilakukan oleh tim yang tahun 2016 itu kan, untuk mencari kebenaran apakah yang dituduhkan oleh orang-orang itu benar gitu. Misalkan ya itu tadi salah tangkap, kemudian kalau memproses langsung bikin LP, menangkap, kemudian mengarahkan pemberkasan berita acara dan sebagainya. Itu tugas Propam untuk mengecek apakah itu yang dulu itu benar apa salah gitu. Nah sedangkan penyidikan yang sekarang di Polda Jabar itu saya lihat ya, dia meneruskan penyidikan kepada Peggy yang kemudian sudah memeriksa 68 saksi dan dalam bulan ini dikebut untuk bisa sampai dikirim ke kejaksaan gitu. Adapun tadi ada dengaran ya, ada bahwa Pak Rudiana diperiksa kalau terkait dengan saksi-saksi yang diperiksa di Polda terkait dengan obstruction of justice itu saya kurang jelas ini. Yang dituduh atau terlapor yang dilaporkan sebagai yang obstruction of justice itu siapa? Apakah Rudiana atau orang lain gitu. Tapi intinya adalah saksi-saksi yang tadi dipanggil itu obstruction of justice. Pasti ada orang yang dilaporkan sudah merintangi penyidikan. Nah itu kemudian saksi-saksi inilah yang dipanggil untuk apakah benar apa tuduhan laporan mengenai adanya obstruction of justice itu ada apa tidak gitu. Jadi beda ini antara pemeriksaan kepada Rudiana itu kan untuk ngecek kebenaran yang dulu, sedangkan penyidikan sekarang fokus kepada penyelesaian berkas Peggy ini yang sekarang lagi diperadilan itu. Baik, jadi jika nanti dalam proses di Propam terbukti ada pelanggaran yang disangkakan kepada Ibtu Rudiana dan juga seluruh tim penyidik yang menangani kasus ini tahun 2016 lalu, apa sanksi terberat yang bisa diterima dan bagaimana dampaknya terhadap pengungkapan kasus Vina, Pak Arianto? Kalau gini ya, kalau pengungkapan kasus ini untuk mengkoreksi putusan hakim yang sudah inkrah itu, laporan dari Propam itu nggak akan mungkin bisa. Tapi Propam hanya akan mengungkap kalau memang diduga ya, memang betul Rudiana itu melanggar kode etik ataupun disiplin, dia pasti akan dijatuhi dengan hukuman gitu ya. Kalau memang fatal sekali bisa juga PTDH, tetapi Propam di dalam menjatuhkan putusan itu juga mencari buktinya juga tidak sembarangan, tidak hanya keterangan saksi-saksi kemudian oh ya pasti gini gitu. Pasti dia mencari bukti yang mendukung itu gitu. Makanya bukti-bukti yang mendukung itu sebenarnya paling cocok untuk para ini ya kuasa hukum itu untuk bahan untuk PK sebetulnya. Di samping untuk pada Propam ini. Baik, Mas Krisna gimana nih? Ternyata kalaupun diproses di Propam, putusan Propam tidak bisa mengubah atau menganulir putusan hakim yang sudah berkekuatan hukum tetap. Lantas apa yang menjadi goal utama dari tim kuasa hukum? Betul, justru kami menggali daripada saksi-saksi yang ada untuk kita nanti menjadi bahan PK kita. Serta sekarang ini kan kita sedang mempersiapkan PK-nya Saka. Lalu anehnya buat kita, otopsi belum dilakukan, tapi laporan Rudiana ketika membuat laporan adanya luka tusukan di dada dan sabetan samurai, sementara otopsinya belum. Dan ternyata apa? Setelah keluar hasil visumnya, jelas bahwa visumnya tidak mengatakan adanya luka tusukan, adanya senjata tajam, hanya ada benda tumpul di belakang kepala, retak atau bagaimana dan sebagainya. Itu loh jelas hasil visumnya. Tapi kenapa ini belum kejadian? Belum diotopsi kok Rudiana sudah melaporkan adanya luka-luka itu dan luka tusukan dan senjata tajam. Nah itulah yang membuat kami bingung, berarti kan ada keterlibatan yang terlalu jauh dari Rudiana. Inilah yang kita minta Propam untuk periksa. Jelas bahwa kami tahu dari hasil Propam ini tidak bisa akan merubah putusan apa, karena putusan udah inkrah. Satu-satunya jalan untuk memulihkan nama baik klien kami melakukan PK dan ini sedang kami siapkan. Baik, berarti intinya adalah pelaporan terhadap Propam ini yang dimana ini melaporkan Ibtu Rudiana dan juga tim penyidik tahun 2016 itu adalah untuk membuat adanya dokumen menguatkan pengajuan PK ya?
Ya banyak hal lah ya kan, kita melihat daripada saksi-saksi untuk menjadi bahan PK kita. Kan kasihan juga Mbak, klien kita ini Saka Tatal kan dia korban yang tidak tahu apa-apa, kehilangan masa mudanya, sementara yang melakukan rekayasa ini juga harus diproses hukum gitu loh. Baik, lantas Pak Arianto terkait dengan proses pemeriksaan di Propam, ini biasanya memakan waktu berapa lama sih Pak? Nggak ada batasannya, tergantung dari kepentingan Propam itu. Kalau dia meriksa dalam tempo singkat cukup bukti, ya dia bisa langsung mengajukan ke persidangan, sidang etik gitu ya. Tapi kalau dalam penyelidikan itu kemudian tidak menemukan bukti-bukti apa yang cukup untuk menentukan orang itu sebagai terperiksa ya. Kalau istilah itu kan terperiksa kalau di dalam kode etik itu, bukan sebagai tersangka atau apa. Itu nggak ada batasannya, tergantung dari Propam itu sendiri menemukan bukti yang kuat untuk menentukan apakah Rudiana yang dilaporkan sebagai melanggar kode etik itu cukup bukti untuk itu gitu. Baik. Kan sidang etik itu sama juga seperti proses di peradilan itu. Baik, berarti kita akan nantikan bagaimana update terbaru dari penanganan laporan yang disampaikan oleh tim kuasa hukum Saka Tatal terhadap Propam Polri, khususnya ini mengenai Ibtu Rudiana dan juga tim penyidik tahun 2016 yang menangani kasus Vina, seperti apa update-nya ya. Terima kasih kepada Arianto Sutadi, penasehat Kapolri, dan juga Krisna Murti, penasehat dari Saka Tatal telah bergabung bersama kami di Berita Satu Utama. Salam sehat.